Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sulistiarini, guru di SDN Margajaya, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Lampung Barat. Dalam video kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya mengenai bagaimana membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Selamat menyaksikan. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan penguatan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kelas dapat berarti sekelompok murid yang menghadapi pelajaran ataupun kuliah tertentu di perguruan tinggi, sekolah, maupun lembaga pendidikan. Salah satu bentuk ketercapaian tujuan pembelajaran adalah keberhasilan dalam mengelola proses pembelajarannya. Berangkat dari definisi kata-kata tersebut, maka saya membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas sebagai berikut. Membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas, diantaranya yaitu yang pertama, menyusun modul ajar. Kemudian yang kedua, membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, melakukan asesmen. Dan yang keempat, melakukan refleksi. Yang pertama yaitu menyusun modul ajar. Modul ajar disusun sebagai panduan atau acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap pendapat murid perlu dihargai. Melalui kesepakatan kelas inilah anak-anak belajar tentang nilai-nilai demokrasi dan pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat. Yang ketiga yaitu melakukan asesmen. Asesmen adalah suatu penerapan atau penggunaan dari berbagai cara untuk mendapatkan berbagai rangkaian informasi mengenai hasil baik sebelum, selama, dan sesudah proses belajar serta pencapaian dari kompetensi para peserta didik. Yang keempat yaitu melakukan refleksi. Refleksi dilakukan untuk memahami respon siswa dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Demikianlah tata cara membuat strategi penerapan kurikulum merdeka di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.